Halo semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas Python Artificial Intelligence Projects for Beginners. Topik utamanya adalah Comment Classification, atau klasifikasi komentar. Cocok banget buat kamu yang tertarik di bidang Natural Language Processing atau NLP. Bagian 1. Apa itu Comment Classification? Sebelum memulai ke tahap coding atau teknis, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu konsep dasar dari Comment Classification. Klasifikasi komentar merupakan bagian dari Natural Language Processing NLP, yaitu cabang dari kecerdasan buatan AI yang bertujuan untuk membuat komputer mampu memahami, menganalisis, dan memproses bahasa manusia secara otomatis. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan klasifikasi komentar? Bayangkan jika kita memiliki ribuan komentar dari berbagai platform seperti media sosial, forum, atau YouTube. Beberapa komentar mungkin bersifat positif dan membangun, namun tak jarang juga ditemukan komentar yang negatif, penuh kebencian, atau bahkan mengandung ancaman. Disinilah peran klasifikasi komentar sangat penting. Sistem ini dirancang untuk secara otomatis mendeteksi dan mengelompokkan komentar-komentar tersebut ke dalam kategori yang sesuai, tanpa perlu dibaca satu persatu oleh manusia. Klasifikasi komentar memiliki peran yang krusial dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hal moderasi konten, platform besar seperti YouTube, Facebook, dan Reddit sangat bergantung pada sistem otomatis untuk menyaring komentar negatif atau berbahaya agar tidak tersebar luas. Kedua, dalam analisis sentimen, brand dan perusahaan menggunakan klasifikasi komentar untuk memahami reaksi publik terhadap produk atau layanan mereka, apakah responnya lebih didominasi oleh komentar positif atau justru sebaliknya. Ketiga, klasifikasi komentar juga berkontribusi dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan menyembunyikan atau memfilter komentar yang bersifat ofensif, pengguna dapat menikmati lingkungan digital yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagian 2, dataset dan tujuannya. Pada tahap ini, untuk membangun sistem klasifikasi komentar, kita memanfaatkan sebuah dataset publik yang terdiri dari ribuan komentar dari berbagai sumber, terutama dari platform YouTube, yang telah diberi label secara manual oleh manusia. Label-label ini menunjukkan kategori atau sifat dari setiap komentar, seperti toksik komentar kasar atau menyerang, insult komentar yang menghina atau merendahkan, thread komentar yang mengandung ancaman, obscene komentar yang vulgar atau tidak senonoh, dan identity hate komentar yang menyerang identitas seseorang seperti ras, gender, atau agama. Keberadaan dataset ini sangat penting karena berfungsi sebagai bahan pelatihan utama bagi model machine learning yang akan kita bangun. Melalui proses pelatihan, model akan belajar mengenali pola-pola tertentu dalam teks berdasarkan label-label yang sudah diberikan. Dengan kata lain, model akan memahami bagaimana bentuk komentar yang tergolong beracun, menghina, atau netral. Setelah proses pelatihan selesai, model diharapkan mampu memproses komentar-komentar baru yang belum pernah dilihat sebelumnya, dan secara otomatis memprediksi kategori komentar tersebut, apakah bersifat toksik, netral, atau lainnya. Tujuan utama dari proses ini adalah menciptakan model machine learning yang mampu memahami teks komentar, mengenali pola kata atau frasa yang mencerminkan sifat tertentu, dan memberikan prediksi yang akurat terhadap komentar baru tanpa intervensi manusia. Pembuatan dataset. Langkah 1. Install library yang dibutuhkan. Pada langkah pertama, dilakukan instalasi dua pustaka penting yaitu Father Sentiment dan Google API Python Client. Pustaka Father Sentiment digunakan untuk melakukan analisis sentimen berbasis leksikon yang dirancang khusus untuk teks media sosial. Sementara itu, Google API Python Client memungkinkan Python berinteraksi langsung dengan berbagai layanan Google, termasuk YouTube Data API, yang akan digunakan untuk mengambil data komentar dari video YouTube. Langkah 2. Import library. Setelah pustaka terinstall, langkah berikutnya adalah mengimpor beberapa modul yang dibutuhkan. Modul build dari Google API Client Discovery digunakan untuk membuat klien API YouTube. Sentiment Intensity Analyzer dari Father Sentiment digunakan untuk menghitung skor sentimen. Pandas diimpor untuk mengelola data dalam bentuk tabel data frame, dan modul Files dari Google Colab digunakan untuk memungkinkan pengguna mengunduh file dari lingkungan Google Colab ke komputer lokal. Langkah 3. Masukkan API key dan ID video YouTube. Langkah ini adalah tahap konfigurasi awal di mana pengguna diminta memasukkan API key pribadi yang diperoleh dari Google Cloud Console. API key ini diperlukan agar program dapat mengakses data dari YouTube menggunakan API resmi. Selain itu, pengguna juga harus menentukan ID video YouTube yang akan dianalisis, yang dapat ditemukan dari URL video. Langkah 4. Inisialisasi API klien. Pada tahap ini, program menginisialisasi klien API YouTube dengan memanggil fungsi build dan menyertakan API key yang sudah dimasukkan sebelumnya. Klien ini akan digunakan untuk mengirim permintaan ke server YouTube dan mengambil data komentar dari video yang ditentukan. Langkah 5.
fungsi ambil komentar dan metadata. Langkah ini mendefinisikan fungsi get_comments yang bertugas mengambil komentar dari video berdasarkan ID-nya. Fungsi ini menggunakan metode comment reads list dari YouTube API untuk mengambil komentar utama bukan balasan dengan format teks biasa. Setiap komentar yang berhasil diambil akan disimpan dalam bentuk diktionary berisi informasi seperti nama pengguna, isi komentar, jumlah like, dan waktu publikasi. Data ini kemudian disimpan dalam sebuah list dan dikembalikan sebagai hasil fungsi. Langkah 6. Fungsi klasifikasi sentimen. Fungsi ini menggunakan objek Sentiment Intensity Analyzer untuk menganalisis teks komentar dan mengklasifikasikan sentimennya. Dengan menghitung skor compound, fungsi classify_sentiment membagi komentar menjadi 3 kategori, positif jika skor pukul 05, negatif jika skor 0,05, dan netral untuk skor di antara keduanya. Ini memungkinkan kita untuk memahami kecenderungan emosi dalam komentar-komentar tersebut. Langkah 7. Ambil komentar dan klasifikasikan sentimen. Setelah fungsi-fungsi penting didefinisikan, program memanggil get_comments untuk mengambil maksimal 100 komentar dari video yang ditentukan. Setiap komentar yang diperoleh kemudian diproses menggunakan classify_sentiment untuk menambahkan label sentimen ke dalamnya. Langkah 8. Tambahkan label sentimen ke masing-masing komentar. Pada tahap ini, dilakukan iterasi terhadap setiap komentar yang telah diambil, dan hasil analisis sentimen ditambahkan sebagai field baru yang disebut sentimen. Ini memastikan setiap komentar memiliki informasi lengkap berupa isi, metadata, dan hasil klasifikasi sentimen. Langkah 9. Buat data frame dan atur urutan kolom. Setelah semua komentar dianalisis, data komentar disusun ke dalam format data frame menggunakan pustaka Pandas. Kolom-kolom kemudian disusun dalam urutan tertentu agar lebih mudah dibaca dan dianalisis, yaitu nama pengguna, komentar, jumlah like, tanggal publikasi, dan label sentimen. Langkah 10. Simpan ke CSV. Langkah ini menyimpan data frame ke dalam file CSV bernama noComment, CSV tanpa menyertakan indeks baris. CSV ini berguna sebagai hasil akhir yang bisa dianalisis lebih lanjut, dibagikan, atau digunakan dalam visualisasi data. Langkah 11. Unduh CSV ke komputer. Sebagai langkah terakhir, file CSV yang telah dibuat diunduh ke komputer pengguna menggunakan flash download. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan hasil analisis secara lokal dan mengaksesnya tanpa perlu tetap berada di lingkungan Google Colab. Langkah 1. Install dan import library. Langkah pertama adalah mengimpor berbagai pustaka Python yang dibutuhkan. Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi data. Array dan string digunakan untuk membersihkan teks komentar dari angka dan tanda baca. Kemudian, dari pustaka scikit-learn diimpor fungsi-fungsi yang diperlukan untuk pemrosesan data, pelatihan model, dan evaluasi, seperti fit vectorizer untuk mengubah teks menjadi vektor, multinomial NB untuk membangun model klasifikasi naive Bayes, serta train_test_split, classification_report, dan confusion_matrix untuk pembagian data dan evaluasi performa model. Terakhir, files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari komputer lokal ke Google Colab. Langkah 2. Upload file CSV. Pengguna diminta untuk mengunggah file CSV yang berisi data komentar YouTube yang telah diklasifikasi sentimennya. Proses upload dilakukan melalui antarmuka Google Colab dengan bantuan fungsi Files, Upload, yang memungkinkan pengguna memilih file dari komputer mereka. Langkah 3. Baca file CSV. Setelah file diunggah, file CSV dibaca menggunakan Pandas read_CSV. Pengguna perlu memastikan nama file yang digunakan sesuai dengan file yang diunggah. Jika file memiliki pemisah kolom berupa titik koma, maka parameter sep harus ditentukan. Langkah 4. Tampilkan data awal. Untuk memastikan data berhasil dimuat, ditampilkan 5 baris pertama menggunakan df_hit. Ini memberikan gambaran umum tentang struktur data, kolom yang tersedia, dan isinya. Langkah 5. Bersihkan data tanpa label. Langkah ini menghapus baris yang tidak memiliki label sentimen agar hanya komentar yang telah diklasifikasi yang dilibatkan dalam pelatihan model. Fungsi dropna subset sentimen digunakan untuk menghapus baris yang kosong di kolom sentimen, dan copy ditambahkan untuk menghindari peringatan atau masalah saat memodifikasi data. Langkah 6. Pembersihan teks komentar. Teks komentar dibersihkan dengan menghilangkan angka, tanda baca, dan mengubah huruf menjadi huruf kecil agar teks lebih seragam untuk pemrosesan. Proses ini dilakukan dengan fungsi clean_text yang kemudian diterapkan ke seluruh kolom komentar, dan hasilnya disimpan dalam kolom baru clean_comment. Langkah 7. Vektorisasi teks dengan TF-IDF.
Komentar yang telah dibersihkan diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF Time Frequency, Inverse Document Frequency. Vektor ini mewakili pentingnya kata dalam suatu dokumen relatif terhadap seluruh kumpulan data. Max_Features 3000 membatasi jumlah kata unik yang dipertimbangkan, dan Stop_Words, English, menghapus kata-kata umum yang tidak bermakna analitis. Langkah 8, split data untuk pelatihan dan pengujian. Data dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian, menggunakan fungsi train_test_split. Parameter random_state 42 memastikan bahwa pembagian data selalu konsisten saat kode dijalankan ulang. Langkah 9. Latih model naive Bayes. Model klasifikasi multinomial NB, yang cocok untuk data teks yang telah vektorisasi, dilatih menggunakan data pelatihan. Model ini mempelajari hubungan antara kata-kata dalam komentar dan label sentimennya untuk bisa melakukan prediksi. Langkah 10. Evaluasi model. Model yang telah dilatih diuji menggunakan data uji. Hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya, dan dievaluasi menggunakan classification report yang mencakup metrik precision, Rachel, F1 score, dan confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah dalam tiap kategori. Langkah 11. Prediksi komentar baru. Fungsi predict_comment memungkinkan pengguna memprediksi sentimen dari komentar baru. Komentar dibersihkan terlebih dahulu lalu diubah menjadi vektor TF-IDF sebelum dimasukkan ke dalam model untuk diprediksi. Langkah 12. Import library visualisasi. Untuk membuat visualisasi, diimpor pustaka Seaborn dan Matplotlib pplot. Ini akan digunakan untuk menggambar confusion matrix dan grafik distribusi sentimen, agar hasil evaluasi lebih mudah dipahami secara visual. Langkah 13. Visualisasi confusion matrix. Confusion matrix divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn heatmap, di mana sumbu X menunjukkan prediksi model dan sumbu Y menunjukkan label sebenarnya. Ini membantu mengidentifikasi jenis kesalahan klasifikasi yang dilakukan model. Langkah 14. Visualisasi distribusi sentimen. Grafik batang menggunakan count plot dibuat untuk menampilkan sebaran jumlah komentar per kategori sentimen. Visualisasi ini memberi gambaran tentang apakah data yang digunakan seimbang atau didominasi oleh satu jenis sentimen. Langkah 15. Visualisasi kata paling kuat di setiap kelas. Fungsi plot_top_words digunakan untuk melihat kata-kata yang paling mewakili masing-masing kelas sentimen dalam model naive Bayes. Kata-kata tersebut diurut berdasarkan probabilitas lognya fitur_log_prop dan divisualisasikan dalam grafik batang horizontal. Langkah 16. Tampilkan kata kunci tiap sentimen. Terakhir, dilakukan iterasi terhadap semua kelas sentimen class_labels untuk memanggil plot_top_words dan menampilkan kata-kata paling khas untuk masing-masing kategori. Ini memberi wawasan lebih dalam tentang bagaimana model memahami dan membedakan sentimen berdasarkan kosakata.